Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Zalfa, bisa dipanggil Salsa. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ali Padang Siregar, MPD, dari matkul Logika. Soal yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Pada hakikatnya, term dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, term berdasarkan luasnya atau ekstensi. Term berdasarkan luasnya mengacu pada jumlah keseluruhan hal atau individu yang dapat dijangkau oleh term tersebut. Berdasarkan luasnya, term dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, term umum atau universal. Term yang dapat diterapkan untuk seluruh anggota kelas atau kategori tertentu tanpa terkecuali. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Term manusia di sini bersifat umum karena mencakup seluruh individu yang termasuk dalam kategori manusia. Yang kedua, term khusus atau partikuler. Term yang hanya dapat diterapkan untuk sebagian anggota kelas atau kategori tertentu. Contohnya, beberapa mahasiswa rajin belajar. Term mahasiswa di sini bersifat khusus karena hanya merujuk pada sebagian dari keseluruhan mahasiswa. Yang ketiga, term singular atau individual. Term yang hanya dapat diterapkan untuk satu individu atau hal yang unik. Contohnya, Soekarno adalah proklamator Indonesia. Term Soekarno merujuk pada satu individu tertentu. Term berdasarkan isinya atau intensi. Term berdasarkan isinya mengacu pada keseluruhan kualitas atau ciri-ciri yang terkandung dalam term tersebut. Berdasarkan isinya, term dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, term abstrak. Term yang merujuk pada kualitas, sifat, atau gagasan yang terlepas dari subjek tertentu. Contohnya, keadilan, kebijaksanaan, kemerdekaan. Term-term ini tidak merujuk pada objek fisik, melainkan pada konsep atau kualitas. Term konkret. Term yang merujuk pada objek atau individu yang memiliki kualitas atau sifat tertentu. Contohnya, meja kayu, rumah besar, guru matematika. Term-term ini merujuk pada objek yang dapat diamati dan memiliki ciri-ciri spesifik. Term berdasarkan hubungannya dengan term lain. Term juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan term lain dalam suatu proposisi atau argumen. Term subjek. Term yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu proposisi. Contohnya dalam kalimat, kucing itu sedang tidur. Term kucing itu adalah subjek. Term predikat. Term yang menerangkan atau memberikan informasi tentang subjek dalam suatu proposisi. Contohnya dalam kalimat, kucing itu sedang tidur. Term sedang tidur adalah predikat. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logika fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logika fallacy? Sesat pikir atau logika fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah secara logika meskipun mungkin terlihat meyakinkan secara psikologis. Sesat pikir seringkali memanfaatkan emosi, pengalihan isu, atau asumsi yang tidak berdasarkan. Contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama, argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Menyerang karakter atau ciri pribadi seseorang, menyampaikan argumen, alih-alih menyerang argumen itu sendiri. Contohnya, kamu tidak berhak mengkritik kebijakan pemerintah karena kamu sendiri tidak membayar pajak tepat waktu. Serangan ini tidak relevan dan dengan validitas kebijakan pemerintah. Yang kedua, argumentum ad populum atau bandwagon fallacy. Mengeklaim bahwa suatu pernyataan benar karena banyak orang mempercayainya atau melakukannya. Contohnya, semua orang memakai narkoba jadi pasti tidak berbahaya. Popularitas suatu tindakan tidak menjamin kebenarannya. Argumentum ad verendium atau appeal to authority. Mengandalkan otoritas atau tokoh terkenal tidak memiliki keahlian relevan dalam bidang yang diperdebatkan.
Contohnya, artis X mengatakan bahwa produk ini bagus, jadi pasti produk ini berkualitas tinggi. Pendapat seorang artis tentang kualitas produk belum tentu valid. Cara merindal logika fallacy. Yang pertama, berpikir kritis. Selalu mempertanyakan asumsi, bukti, dan logika di balik setiap argumen, baik argumen orang lain atau argumen diri sendiri. Mengenali jenis-jenis sesat pikir. Mempelajari berbagai jenis sesat pikir akan membantu Anda lebih mudah mengidentifikasinya dalam percakapan atau tulisan. Fokus pada argumen, bukan orang. Ketika berdiskusi, fokuslah pada substansi argumen dan hindari menyerang pribadi lawan bicara. Yang keempat, cari bukti yang relevan dan kuat. Pastikan setiap klaim didukung oleh bukti yang relevan, akurat, dan berasal dari sumber yang kredibel. Yang kelima, hindari generalisasi terburu-buru. Jangan membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu kecil atau tidak representatif. Yang keenam, perhatikan emosi. Emosi yang kuat dapat mengaburkan penalaran logis. Cobalah untuk tetap tenang dan objektif dalam berdiskusi. Yang ketujuh, berlatih menganalisis argumen. Latih kemampuan Anda dalam mengidentifikasi premis, kesimpulan, dan potensi kesalahan logika dalam berbagai argumen. Yang kedelapan, terbuka pada koreksi. Bersedia menerima kritik dan mengakui kesalahan dalam penalaran Anda. Sekian, saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ali Padang Siregar, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.